Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ke ini Pak. Masih bersemangat ya, kita semakin semangat. Semoga kita sampai terakhir nanti tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah malam hari ini. Amin. Sudah pernah saya sampaikan, ternyata surga itu diberitakan oleh Rasulullah SAW merindukan kehadiran beberapa orang. Siapa di antara yang dirindukan oleh surga untuk memasuki dirinya itu? Di antaranya adalah orang yang hafidul lisan. Hafid itu menjaga, al-lisan itu lisan. Nah ini yang agak sulit. Apalagi kalau saya buka HP itu, misalnya mau membaca surat apa, yang keluar bukan Al-Qur'annya, tapi yang keluar itu misalnya ya itu juga iya. Pengamat titik 2, begitu Pak. Guys, kalau pengamat titik 2 mesti capres ini, judulnya itu. Kalau dibuka ya isinya bertengkar satu dengan yang lain. Lalu dari berita-berita itu bukan tidak mungkin beberapa kalimat kita tulis di-share kepada kawan yang lain. Tidak cukup di-share, habis di-share di telepon, habis bawa coba. Akhirnya terjadilah ngomong ngalor ngidul, dan ukuran omongan kita itu memang macam-macam dasarnya. Ada yang berdasar keilmiahan, ada yang berdasar objektivitas, ada yang berangkat dari subjektivitas, bahkan kepentingan kita masing-masing. Itu sebabnya salamatul insan fi hifdzil lisan. Rasulullah mengatakan memang keselamatan manusia itu ada fi hifdzil lisan, pada lisan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, itu menandakan bahwa yang dirindukan oleh surga itu, ya kalau kita baca, orang yang mampu menjaga lisannya itu dirindukan surga, gampang. Tapi kalau kita kaji mendalam, masa seenteng itu sih ya? Nah ternyata sekali lagi lisan itu tak bertulang. Betul ya Pak ya? Kalau tulangnya nggak bisa ngomong Pak. Apa saja disalahkan. Ada yang orang wataknya seperti itu, karakternya seperti itu. Pokoknya kalau nggak cocok dengan dirinya, disikat saja. Karirnya bisa dicarikan. Nah Bapak Ibu sekalian, kebaikan dari itu berarti lisan itu adalah harus produktif. Ya. Ada orang yang punya lisan tapi produktif, tak pernah yang ia katakan kecuali memberikan manfaat kepada orang lain. Coba kita ingat Rasulullah mengatakan, ya, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas. Wong atasnya masuk nang masjid anu takin saipet itu. Saipet itu kecil maksudnya. Itu dia ngomong di sana di pojok depan sana. Masjid saipet ngene, mosok iso masuk swarga. Lah ini kan sudah salah. Jadi ukuran masjid itu ya bukan besarnya kecilnya masjid, bukan ukuran orang masuk surga. Itu kedengaran takmirnya dan yang boleh-boleh Pak. Kon gak tahu urun ngomong saenake dhewe lho ya. Ya kali ini takmir boleh-boleh itu karena ada yang memberikan ya memprovokasi.
Jadi ternyata memang lisan itu ada yang tidak produktif. Setiap berkata menimbulkan masalah. Ya Pak ya? Pegawainya siapa itu? Wah, pengamat tak? Tapi nggak ada pengamat dia. Kadang-kadang saya berpikir ya repot ya Pak. Karena ada orang yang perilakunya salah di negeri ini, nggak ada yang nyikat itu nggak pengamat Pak. Akhirnya terus saja. Itu sudah bagian mereka. Jadi setiap orang sebaliknya, begitu orang masuk ke lapangan di depan masjid itu, subhanallah, ini masjid kecil, asri, namanya juga asri, bersih, harum, AC-nya, waduh, alhamdulillah, kedengaran oleh tampilnya, sopo itu kok, suaranya kok enak ngomongnya, iya, jadi itu loh Pak. Ada masjid di sana, di sebelah barat sana, rodok melarat masjidnya itu. Tiba-tiba ada orang memberi uang 150 juta. Untuk ukuran masjid yang cerita ini sudah sangat besar. Sambar deh takbirnya itu. Pingin nggak kelakon. Akhirnya dikasih uang 150 juta, tambah masalah. Rapat itu 1 bulan, 2 bulan gak ada di Beopor duit. Kepingin ini. Yaitu kalau orang syukurnya berkurang. Masjid takmir itu biar tahu diri. Uang 150 mau diapakan? Ya, diberikan marmer ya dapat 2 meter. Wis aja dhuwur-dhuwur. Akhirnya karena saya mendengar, saya bilang, tak usah rame-rame berikan AC. AC itu barang kecil tapi dia membuat orang khusyuk sholatnya, betul? Di sini dulu kan pernah ada nggak ada batasinya tuh Pak. Saya ya pernah mau sebagai khotib sini. Dikasih AC yang alhamdulillah. Loh, lah kok imamnya gak ada AC ini? Oh imamnya ini sopirnya. Ya jadi dia sopirnya ongkep ya gak khusyuk Pak. AC alhamdulillah walaupun kecil ya. Ini kan kecil ini Pak. Tapi untuk imam sudah cukup dan tidak terlalu tinggi ya. Nah jadi maunya Rasulullah itu adalah setiap ucapan yang keluar dari lisan kita itu produktif. Setidaknya memberikan inspirasi pada orang lain. Kalaulah dicatat masjid kita itu masih ada redaksi yang disenangi oleh Rasulullah. Ya Allah, masjid kok kecil begini ya, mudah-mudahan bisa besar. Loh itu kedengaran takmirnya, amin begitu dia. Amin sekarang, amin temenan juga, amin bingi Pak. Jadi ini yang keluar dari lisan kita itu menginspirasi orang lain, sehingga dari ucapan kita itu kita berpikir iya ya. Akhirnya yang diproduk oleh pikiran kita itu sesuatu yang baik. Itu yang dibilang Rasulullah bahwa manusia itu keselamatannya tergantung lisannya, dan orang yang lisannya baik itu diberikan ya harapan, yaitu dirindukan oleh surga untuk memasukinya. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang tugas kita adalah ucapan apa yang bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Ucapan itu untuk bisa memberikan kebaikan pada orang lain, senang pada orang lain, disenangi orang, bukan hanya redaksinya ternyata, tapi juga lagunya, tapi juga mimiknya. Kita kan pernah ditegur oleh Allah, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan permohonan maaf, khairun, itu lebih baik ya daripada memberi dengan nyelatu. Enom jalo ae panteino kilo 5.000 kerioyo, itu sakit hati Pak. Mending kita mohon maaf. Waduh cak sepurane yo. Ibu kaon sing receh gimana? Nah, kayak mantu masih kumpul ya tak susui. Jadi redaksi ini mempengaruhi
Belum lagunya loh Pak ya. Belum lagunya. Lagunya itu mesti bisa mendengar, bisa membuat panas telinga kita, tapi juga bisa membuat baik. Ada kadang-kadang ujian Pak, kan ada grup peminta itu yang membawa macam-macam Pak. Jadi berjalan tidak pernah berhenti, jadi ada yang bagian minta itu dan mesti maghrib itu Pak. Itu kan nafsu kita berbicara Kak, sholat ini ada yang jalur loh kayak. Padahal ternyata dia sholat di sebelah sana. Ya. Tapi dia caranya sholat itu nggak bareng dengan jamaah. Karena nek bareng dengan jamaah, imam itu artinya dia nggak cepat selesai. Juga saya teliti gitu Pak. Oh nggak sholat deh, sholat tak ada duit, sholat masjid belum tak ada duit saja. Mau Pak disawi mami, saya sholatnya sendiri saja. Kemudian yang jering-jering tadi, usah kampung kaki kabeh kalau mendengar dia keluar dan mesti setiap maghrib. Apapun adanya ternyata kita juga tidak boleh berkata yang tidak baik. Karena kalau perkataan tidak baik, kita bukan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Ta'ala. Kuliah 7 menit ini semoga mendapat ridho dan barokahnya Allah Ta'ala. Tanda-tandanya dapat barokahnya Allah Ta'ala adalah kita bisa melaksanakan isi dari pada pesan itu. Mohon maaf dan akan kita sambung pada yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. As-salatu la ilaha illallah.